Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan membahas soal ke-1 dari kode soal D202 ya, tipe soal pengenalan matematika. Baik, kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Beberapa siswa kelas 11 dan 12 SMA Elzada akan melakukan study tour ke Yogyakarta dengan menggunakan bus pariwisata. Jumlah siswa kelas 11 lebih banyak 10 orang daripada siswa kelas 12. Biaya per siswa untuk menyewa bus adalah Rp80.000 dan jumlah uang yang terkumpul adalah Rp4.000.000. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, ini ya, ini soalnya. Nah, di sini ada 5 pernyataan ya, pernyataan A, B, C, D, E ya. Dari 5 pernyataan ini hanya satu yang benar ya, 4-nya salah ya, jadi satu yang benar, itu yang kita cari. Nah, untuk bisa mengetahui manakah pernyataan yang benar, tentu kita harus memahami terlebih dahulu maksud dari kalimat-kalimat di atas ini ya, apa maksud tulisan ini, maksud bacaan ini ya. Jadi kita harus memahami ya. Oke, kita pahami ya sekarang. Nah, di sini dijelaskan beberapa siswa kelas 11 dan 12 SMA Elzada ya. Maksud beberapa ini bukan berarti yang diperbincangkan di sini bukan apa, uh, tidak mewakili ya, bukan, tapi ada dari SMA Elzada yang pergi study tour ya, dan itu dari kelas 11 dan kelas 12, tapi hanya beberapa, tidak semua angkatan ikut ya, jadi hanya yang mendaftar dan hanya yang membayar ya. Oke, jadi ada 2 kelas yang ikut, 2 angkatan yang ikut, yaitu kelas 11 dan kelas 12 ya. Kelas 11 dan kelas 12. Oke. Nah, di kalimat berikutnya ada clue tentang uh, jumlah ya, jumlah kelas 11 dan kelas 12 ya. Selisihnya ya, kita baca. Jumlah siswa kelas 11 lebih banyak 10 orang. Nah, ya. Jadi kelas 11 itu lebih banyak dibandingkan kelas 12 ya. Kelas 11 lebih banyak daripada kelas 12. Selisihnya yaitu 10 orang. Ini selisihnya. Karena kelas 11 lebih banyak 10 orang. Jadi kalau kelas 12-nya itu ada 10, berarti kelas 11 ada 20. Paham ya? Karena selisihnya 10 orang dan kelas 11 lebih banyak. Jadi kalau seandainya kelas 12 ada 20, berarti kelas 11 ada 30. Kalau kelas 12-nya ada 25, berarti kelas 11 ada 35. Intinya selisih total selisih kelas 11 dan kelas 12 itu 10 orang, 10 siswa ya. Tapi kita belum tahu pasti berapa totalnya ya. Nah, di kalimat terakhir ini ada clue tentang berapa total siswa yang ikut. Ya, kita baca. Biaya per siswa, nah ini biaya per siswa untuk sewa bus. Jadi masing-masing siswa iuran bayar sewa bus. Yaitu berapa iuran bayar sewa busnya masing-masing siswa ya? Yaitu Rp80.000. Ya, Rp80.000 ini masing-masing siswa. Kemudian terkumpullah Rp4.000.000. Jadi kan masing-masing siswa membayar 80.000 ya. Terus banyak nih siswanya kan, mereka bayar semua, terkumpul Rp4.000.000. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa jumlah siswa yang ikut ya. Sama misalnya terkumpul uang misalnya Rp800.000 ya. Ini misal. Misalnya terkumpul uang Rp800.000, yang mana ini iuran dari siswa-siswa yang ikut ya, masing-masing bayar misalnya 80.000. Jadi ada beberapa siswa ikut ya, ini kasus lain ya, ini sebagai contoh kasus lain untuk menyederhanakan pemahaman ya. Jadi contoh kasus misalnya ada beberapa siswa pergi jalan-jalan ya, nah masing-masing bayar 80.000 ya, masing-masing itu bayar 80.000, terkumpul 800.000. Nah, berarti kira-kira berapa nih orang? Ya, ada berapa orang nih?
Maka jawabannya ya sudah tinggal dibagi aja. 800.000 dibagi 80.000. Maka nanti dapat yaitu 10 orang. Ya. Jadi kalau 10 orang, ada 10 orang, masing-masing bayar 80.000, pasti terkumpul 800.000. Nah, sama seperti ini. Ya. Kita tahu totalnya, yaitu ada 4 juta rupiah. Nah, maka kita bisa menghitung jumlah siswa. Ya. Bisa kita hitung jumlah siswa yang ikut ya berapa, ya udah tinggal dibagi aja. 4 juta dibagi jumlah iurannya berapa, yaitu 80.000. Maka di sini kita dapat angkanya 4 juta dibagi 80.000 berapa, maka dapatlah angka 50 ya. Nah, jadi total siswa yang ikut study tour ini itu adalah 50 siswa ya, 50 siswa. Oke. Nah, dari sini kita bisa nih dapat nih ya. Coba kita lihat pernyataan pertama. Jumlah seluruh siswa yang ikut study tour adalah 40 orang. Maka ini salah. Pernyataan A salah. Karena kan diketahui jumlah siswa yang ikut 50 orang. Ya, berarti yang A salah. Oke. Nah, kalau 50 orang totalnya kita bisa tahu dong berarti jumlah siswa kelas 11 berapa, kelas 12 berapa. Karena kan sudah ketahuan mereka selisihnya 10 orang. Ya. Jadi anggap eh, kelas 11 itu di sini ya. A, kelas 11 A misalnya. Dikurang kelas 12 B sama dengan 10 ya. Kemudian kalau kelas A, kelas 11 ditambah kelas 12 itu totalnya 50 ya. Dari sini sebenarnya bisa dihitung ya, dengan rumus matematika bisa, atau juga bisa dengan logika ya. Kalau rumus matematika seperti ini cara pengerjaannya ya. Nanti tinggal dimasukkan, berarti eh, nanti tinggal dimasukkan A ya, ini bisa ditinggal di apa namanya, ditambahkan ya, nanti A-nya hilang ya, coba kita tambahkan ya. Ini kalau pakai hitungan matematika ya. Dengan logika juga bisa, dengan penalaran matematika ya. Tapi ini karena kita masih belajar, tidak apa-apa ya. Uh, kita sampaikan semuanya caranya ya. Ini cara matematikanya, cara matematikas apa? Cara matematis ya. Oke, kita tambahkan A ditambah A, maka jawabnya adalah 2A. Min B ditambah B, habis ya, nggak ada. 10 ditambah 50, 60. Nah, dari sini kita dapat nih, berarti A sama dengan 60 dibagi 2. 2 dikali berapa? Hasilnya 60. Jawabnya A sama dengan 30 ya. 60 bagi 2, 30. Dapat nih A 30. Kalau A 30 berarti B-nya ya otomatis 20. Karena 30 ditambah berapa? 50 ditambah 20 ya. Nah, ini kan nyambung nih. Ya kan? Jadi A ini kelas 11 ya. Ini yang kelas 11. Sementara yang ini B ini kelas 12 ya. Jadi totalnya kan 50 ya. Ini kan totalnya. Ya, ini totalnya 50 ya. Selisihnya kan bener nih. Kelas 11 sama kelas 12 lebih banyak kelas 11. Selisihnya 10 orang ya. Berarti kita tahu kelas 11 30 orang, kelas 12 20 orang. Sudah dapat nih. Tinggal kita cek nih pernyataannya mana yang benar, mana yang salah. Coba kita cek pernyataan yang B. Jumlah siswa kelas 12 setengah dari jumlah siswa kelas 11. Oh, salah ya. 20 ini bukan setengah dari 30. Setengah 30 itu 15. Makanya pernyataan yang B salah. Oke, pernyataan yang C kita cek. Siswa kelas 12 yang ikut study tour berjumlah 20 orang. Kelas 12 yang ikut study tour berjumlah 20 orang. Nah, ini benar nih ya. Yang C pernyataannya benar. Coba kalau yang D. Yang D kelas 11 yang ikut study tour berjumlah 26 orang. Salah ya. Karena kan kelas 11 yang ikut 30 orang ya.
Kemudian jumlah siswa kelas 12 habis dibagi 3. Kelas 12 ini 20. Oh, tidak habis dibagi 3 ya, nanti jadinya koma. Ya, berarti ini juga salah ya. Maka jawabannya adalah ini ya, ini C, siswa kelas 12 yang ikut study tour berjumlah 20 orang. Inilah pernyataan yang benar ya. Baik ya, demikian pembahasan kita soal ke-1 dari kode soal D2002 ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman adik-adik sekalian. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.